diri kita masing-masing. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram jiwanya menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menambahkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini juga menjadi ahli silaturahim yang gemar melakukan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki dan kompetensi yang dimiliki, kapasitas, kapabilitas kita masing-masing kita perankan, dan kita memanfaatkan media baik tatap muka ataupun media secara daring melalui jaringan internet ataupun media lainnya secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan dari silaturahim ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan lebih baik, sehat walafiat, soleh amal, dan kita mohon dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dipanggil dengan panggilan indah, masuk ke dalam kelompok abdinya Allah, ahli-ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tunjukkan ke telapak tangan kita, bacaan suatu Fatihah kita sertakan dengan mengucapkan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakanlah betapa Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita, dan kita untuk beribadah kepada Allah, memanfaatkan seluruh yang kita miliki. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Sabtu ya, di penghujung bulan Muharram 1447 Hijriah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, dan kita berada dalam ketaatan, kepatuhan, menjadi yang bahagia, istiqomah berjamaah, selalu membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Dan ketika kita membaca Al-Quran,
yakinkan dalam diri bahwa ini adalah menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah. Dan ini adalah termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir. Dan di antara berzikir yang paling utama adalah berzikir dengan membaca surat-surat ayat-ayat dari Al-Qur'an. Dan Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk yang belajar Al-Quran dan sedikit demi sedikit mencoba memahami, setelahnya membaca, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita menikmati amalan kita sampai mendapatkan an'amta alaihim, ya, sampai mendapatkan kesempurnaan keislaman kita dengan menikmati ayat-ayat suci Al-Quran, dan pada saatnya kita perlihatkan kepada orang di sekeliling kita bahwa membaca Al-Quran itu nikmat, mengamalkan Al-Quran itu nikmat, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai buah bibir, sebagai perbincangan, sebagai sesuatu yang diviralkan, sesuatu yang diminati, sesuatu yang akan menjadikan diri kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Karena kalau tidak dengan Al-Quran, manusia tidak akan bahagia. Dan kalau tidak dengan Al-Quran, manusia tidak akan selamat. Ya, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berpegang teguh pada Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan, akan mendapat rahmat, akan mendapatkan penawar dalam segala permasalahan kehidupan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimin illa khasya. Orang yang beriman, Al-Quran itu akan menjadi rahmat dan obat. Dan bagi orang yang zalim akan merupakan kerugian. Artinya mereka akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan. Tidak di dunia, di akhirat akan berhadapan dengan satu perhitungan yang akan menjadi bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala, ketidaktaatan kepada Al-Quran. Yuk kita niatkan dari saum tahfidz Al-Quran, ya, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung, kita bersama-sama berjamaah baca Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini sehat walafiat, segar bugar Bu ya, masih hidup kan ya. Insya Allah. Silakan Bu, mau makan mau minum boleh. Quran. Ini malu-malu diumpat-umpat minum aja Bu, silahkan. Terutama yang sedang ada di rumah ya, silakan sambil makan minum boleh. Tidak dilarang membaca Al-Quran, tidak membatalkan baca Al-Quran, makan minum Bu. Yang membatalkan itu saum dan sholat. Nah, sholat makan minum itu batal. Saum juga makan minum batal. Haji makan minum boleh, boleh ya, gitu ya. Demikian juga baca Al-Quran. Nah, di dunia maya sana lewat jalur internet sudah hadir dari Salopa, Jatiwaras, Tasikmalaya. Bersama tercinta dan keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Juga ada Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya, bersama tercinta dan keluarga. Irwan Fikri dari Bojong Soang, Bandung, bersama keluarga. Ibu Ucu Juangga, alhamdulillah Ibu Fikri bergabung bersama keluarga besarnya. Teh Yulia Ningsih dari Saung Tapin, Parung Kadongdong, Cidolog, Tasikmalaya, bersama keluarga. Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga, dan juga kru Radio Kilait FM Bandung 107,1 bersama keluarga besarnya. Ada Teh Nina Marlina dari mana Teh Nina ini, dari Bandung, dari Tasik, apa dari Bogor ya, apa dari Sumedang. Alhamdulillah ada Teh Yuliati juga dari Sisumdawu dari Sumedang bersama keluarga. Kang Ahmad Widiadi dari Cipangkolan bersama keluarga di sekitaran Masjid Al-Jabar. Dari Kanoman Cirebon ada hadir Ibu Irin bersama keluarga. Dari Kasepuhan Cirebon ada hadir Ibu Hilda bersama. Masya Allah, Kang Yayan Kalian dari Bogor juga bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan kebersamaan kita, berjamaah kita dalam keadaan yang bahagia untuk tetap istiqomah. Raditu billahi rabban
wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lewat jalur Jinten TV, ngajinya unggal dinten melalui televisi, artinya jarak jauh. Mari kita sama-sama menikmati untuk mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini surat Al-Hajj, surat tentang haji, surat ke-22. Kita akan baca mulai ayat ke-58. Ya, kita akan baca mulai ayat ke-58, kita akan baca 9 ayat sampai dengan ayat ke-66. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-58 surat Hajj. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu wa matu la yarjuqannahum Allahu rizqan hasana. Wa inna Allaha lahu khairur raziqin. Wa inna Allaha la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna Allaha la'alimun halim. Innahum mudkhalan yardawnahu wa inna Allaha la'alimun. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به بغي عليه سرونه إن الله غفور إن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله يؤتي الليل في النهار ويؤتي النهار في الليل وأن الله سميع. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن والباطل وأن علي الكبير. ألم تر أن
الله أنزل من السماء إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الغني ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه. ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره إن الله لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم كان صدق الله العظيم. 9 ayat dari surat Al-Hajj pagi hari ini sudah kita baca. Allahumma mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan membaca Al-Qur'an, tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya, jangan dari bisa atau tidaknya baca Al-Quran, tapi ukurlah dari dalam kolbu masing-masing, dari hati masing-masing, apakah saya suka kepada Al-Quran atau tidak. Kalau suka atau cinta, maka yuk kita buktikan cinta Quran, bersih hati, dan beramal soleh, itu adalah ciri orang yang tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk ciptaan Allah, bahwa dirinya itu mengenal Allah, dan dirinya itu akan kembali kepada. Tadi ada 3 kata yang selalu saya populerkan: cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersih hatinya, dan juga soleh amalnya. Soleh amal bisa kita buktikan dengan mempunyai ciri, yaitu yang pertama selalu membaca dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Iqra. Ya, disuruhnya membaca. Kemudian baca terus-terusan sampai paham. Setelah paham terus amalkan. Jadi kalau belum paham jangan amalkan dulu, nanti salah ya. Kemudian setelah diamalkan terus amalkan sampai nikmat. Jangan bosenan. Karena nikmat itu akan diperoleh kalau kita tidak bosenan, kita penuh harap, kita tidak pernah putus asa, baru akan nikmat. Orang yang tidak bosenan bakal jadi bakal jadi yang sopan, orang yang santun. Sedangkan orang yang bosenan
bakal jadi orang pemarah, ujung-ujungnya putus, segala salah. Padahal Allah tidak pernah membuat sesuatu pun di dunia ini yang salah. Termasuk Allah menciptakan iblis, Allah tidak salah. Itulah skenario Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat itu, selalu menciptakan itu yang terbaik, ya, selalu menciptakan. Jadi semua ciptaan Allah ini baik dan tidak ada yang salah. Sampai-sampai iblis pun tidak salah. Dalam artian Allah menciptakannya tidak salah. Nah, justru Allah menciptakan untuk menguji manusia apakah beriman atau tidak. Nah, gitu ya. Subhanaka Fakina ada benar. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari menjadi teman-temannya iblis, yaitu menjadi penghuni. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzaban. Ya Allah ya Rabbana, yang Kau ciptakan ini semuanya indah, semuanya bagus. Iblis indahnya itu kalau dihindari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para nabi, para rasul, indahnya itu kalau kita ikuti anta alaihim, mereka itu mendapatkan nikmat. Dan seindah-indahnya nikmat adalah ketika Rasulullah menerima wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Di padang Arafah, di hari terakhir Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji, namanya haji wada. Perintahnya dari Allah sampaikan kepada umat manusia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Allah Islam, Allah meridhoi Islam sebagai agama. Jadi yuk kita kuatkan dalam diri kita. Ciri kita adalah selalu membaca Al-Quran. Kemudian kita juga selalu berzikir dan menegakkan sholat. Dan di hari Sabtu kita biasakan ini mengumpulkan sedekah-sedekah kita masing-masing dan sekaligus silaturahim. Silakan minum, ya. Kalau silaturahim itu kan di kita makan minum, silaturahim syukuran pasti makan. Silaturahim itu bisa jadi puasa barengan, silaturahim itu bisa berarti itikaf barengan, silaturahim itu bisa jadi baca Quran barengan, gitu ya. Termasuk silaturahim itu bisa juga kita saling tolong. Istainu bisyabri wassalat, sambil minta udah kayak gimana sedekah dari yang Jumat lalu dikumpulkan dia si Eki dengan tempat trek minakan deh ya disiapkan, ya. Bagi yang jauh silahkan silakan. Kemudian berikutnya anaknya bukan kardus tuh kardus tuh. Nah, mana karduskeun itu kardus. Nah, maaf ini ada suara yang terekam ya. Mesti mute dulu. Jadi pada saatnya kita itu harus pastikan bahwa kita itu cinta Allah, bersih hati dan beramal soleh. Amal soleh nggak usah nyari banyak-banyak. Amal soleh yang pertama yang harus kita biasakan adalah baca Al-Quran. Itulah amal soleh. Amal Rasul yang paling utama adalah membaca Al-Quran, sampai Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itulah saya selalu mengkampanyekan, yuk baca Quran. Ya, meskipun saya juga jarang baca buku. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bersemangat. Ya, kita bikin saung, sarana alam untuk nambah gairah. Di masing-masing area kita bikin studio alam untuk nambah gairah. Tahfidz baca Quran. Ya, kenapa? Karena memelihara Al-Quran, tahfidzul Quran adalah pekerjaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Jadi yuk kita sama-sama juga ikut menjaga Al-Quran. Jaga Al-Quran dari mana? Dari dalam diri. Bukan jaganya dulu disugun-sugun terus dibungkusan. Dari dalam diri yang sudah ada jangan sampai lepas. Yang sudah hafal jangan sampai jadi pokok. Yang sudah biasa jangan sampai jadi tidak biasa. Itu sebabnya ngajinya harus tunggal dinten. Ya, insya Allah. Jinten. Nah, gitu. Kalau belang betong namanya jintong. Ngajinya belang betong. Ya.
Kemudian berikutnya adalah kita bersedekah dan sambil berzikir, sambil kita terus-terusan menegakkan sholat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berzikir, bersedekah, kemudian kita bersilaturahmi. Baik, Bapak Ibu, yuk kita lihat dari yang sudah kita baca tadi, apa pemahaman kita. Mari kita lihat, manfaatkan ini yang namanya alat bantunya berupa tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Yuk kita lihat dari mulai ayat ke-58 surat Al-Hajj ini. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang yang berhijrah kemudian terbunuh atau mati, maka dia akan mendapatkan rezeki di surga, di akhirat. Ya. Jadi jangan kira kalau orang yang kecapean dalam berjuang, dalam berhijrah terus mati konyol, enggak. Yang mati konyol itu mati dalam keadaan yang sedang tidak berhijrah. Keur ngalamun we Bu mati. Lagi ngupil mati, lagi nyehil mati. Ya, ayat gitu Bu. Ya. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, ya, ke dalam suatu tempat namanya surga yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Bapak Ibu, kalau ingin menguji apakah Bapak Ibu merasa di surga selama di dunia ini, maka berjalan-jalanlah kemana. Apakah kita merasa enak? Alhamdulillah enak kuliner, healing kayak itu enak. Di situ merasa di surga, pas balik merasa ribut. Jangan. Kalau sudah merasa enak di tempat jalan-jalan, di tempat rekreasi, bawa keenakan itu sampai ke rumah. Ceritakan kepada orang lain. Ya enak-enaknya aja. Jangan, kamu sana banyak beli ketinjau. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Gitu, Bapak Ibu. Demikian juga kalau ngaji. Yang diceritakan itu yang enaknya. Lencang, siksir, udah. Ya. Enaknya, nikmat minum bersama. Ya, kemudian demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang dianiaya, dibully atau mungkin ditindas, maka boleh membalas. Tapi balasan itu setimpal dengan yang dia terima. Jangan berlebihan. Dia cuma dijitak kepalanya, yang jitaknya lagi itu dibawain sapu yang gede. Gitu ya, jangan ya. Jitak lagi aja kalau berani. Kalau nggak berani ya cicing. Nah, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasannya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Di ayat-ayat ini Allah banyak memuji dirinya. Boleh memuji diri sendiri? Boleh, karena Allah. Kalau ibu memuji diri sendiri, sorry lah ya, itu termasuk takabur. Abdi magelis, panggelisnan, waya dirinya, itu berarti panggoreng nabi. Sang ibu gitunya. Rasa panggelisnan, rasa pinter, rasa pendit, kurang gagahnya. Iya, itulah kesombongan. Ya, jangan begitu. Kalaupun pinter, cakep, cantik, kaya, ya sudah, itulah yang ada. Nah, kalaupun dipuji-puji, alhamdulillah. Ya, kita ngabariskeun jelema terus dibere doa, terus dipuji punya, ya, kayak begitu. Ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Apakah kamu tiada melihat bahwasannya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi ini hijau? Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Jadi yang membuat daratan menjadi indah, lautan menjadi indah, banyak tumbuh-tumbuhan adalah karena Allah berbuat untuk menghijaukan dengan cara menurunkan hujan. Dan Allah Maha lembut, ya, lagi Maha mengetahui.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen menjadi makhluk yang lembut, dekat-dekatlah dengan ya, dekatlah dengan lembutan. Lembutan itu juli kali Ibu mau. Lembutan itu bukan juli Bu. Kan dari anak bayi lagi main, disebut main di lembutan lain Bu. Salah itu. Lain gitu Bu. Namun ini besok ngomong itu di lembutan yang sah. Eta melihat Bu ini ngoro weco dia lamun orok ngoro weco ngomong eta teh datang ibu teh kan disuruh dengan dia ya nah tinggal ya udah mah sholawat atuh kakang jeung nabi ya masa Bu sok nang sholawat tuh ganti ya hari percaya mah ya. Sekarang alhamdulillah lagi beredar seorang kakak yang baru belajar Al-Quran sedang ngasuh bayinya, adiknya. Begitu adiknya nangis, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Adik si bayinya langsung berhenti nangisnya, kemudian jadi bayi juga ngerti Al-Quran. Bayi yang ngerti adik ini kaki-kaki si kaki yang ngerti. Bacakan Al-Quran marah gara lain punya. Saya tadi Bu, kita Tuhan. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yuk kita minta kepada Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jangan kepada pemimpin partai, jangan kepada gubernur, wali kota berharap banyak. Enggak, mereka juga banyak kebutuhan. Ya gitu ya. Benar nggak Bu? Bisa TPRT kahitian duaan, namun secara merek minta maha. Ya. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa saja yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah Allah, dan dialah Allah menahan benda-benda langit supaya tidak jatuh. Jadi Allah yang menahan. Ya, bayangkan bintang jatuh Bu. Bintang jatuh gimana Bu? Oh, itu menjadi Peter Pan Bu, bintang jatuh ya. Lamun bintang kehidupan gimana Bu? Oh, itu mah digardilah punya. Apa tuh bintang-bintang. Kalau bintang dijaga itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia, dan dialah Allah yang telah menghidupkanmu kemudian mematikanmu kemudian menghidupkanmu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Nah, jadi manusia itu kata Allah sangat mengingkari nikmat. Jadi jarang yang bersyukur, sedikit sekali. Padahal sudah ditegaskan, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menyediakan rezeki untukmu, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan dukungan, bantuan, dan juga pertolongan. Kemudian Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah juga yang akan menghidupkannya lagi. Tapi eta jelema teh arangadnya tidak mau mensyukuri nikmat, malah dia ingkar atas nikmat. Na'udzubillah. Dan kita termasuk yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, 9 ayat sudah kita baca dan sudah kita baca juga terjemahan dari tafsir Al-Quran Ibnu Katsir ini, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mampu memahaminya kemudian kita mengamalkan. Amalannya terhadap ini apa? Yang pertama tadi, cinta Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian bersihkan hati, ruqyah diri, bersihkan hati dengan selalu berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, niatkan untuk oleh hati yang bersih. Kemudian berikutnya banyak beramal soleh. Beramal soleh dimulai dengan terus-terusan berzikir, sholat, sholawat, kemudian bersilaturahim dan bersedekah. Kapanpun, dimanapun, dapat. Niatnya karena Allah, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena jadi pejabat. Niat karena Allah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau berbuat baik selalu niatkan karena Allah. Bagaimana niat karena Allah? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Itulah ajaran yang diberikan kepada kita, dan kita akan bahagia, kita tetap istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun. Ya, insya Allah. Bagi yang berkesempatan untuk berkiprah, bersedekah, berwakaf, silahkan ya, dengan mewakafkan Al-Quran atau mewakafkan membuat
sarana ibadah, mewakafkan berupa tanam-tanaman, menanam pohon, mewakafkan air minum, membuat sumur, kemudian mewakafkan tanaman pohon-pohonan untuk ditanam, kemudian mewakafkan berupa memberikan beasiswa ataupun berupa membuat sarana ibadah, sarana belajar mengajar. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu ya yang senantiasa gemar bersedekah. Karena sedekah itu akan menolak dari pahala ya, dari apa namanya keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Kemudian sedekah juga akan membuat kita ini menjadi dilebur dosa, dan sedekah juga nanti akan menjadi syariat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaat dari barang yang kita sedekahkan, dari orang yang kita sedekahi, dan itu atas izin Allah. Jadi syarat utamanya apa Bapak Ibu? Lillahi ta'ala, karena Allah, lain karena yang lain ya. Tidak perlu ada hajat dulu untuk sedekah, tidak perlu mengumpulkan orang untuk sedekah, tidak perlu juga berbuat sesuatu yang aneh-aneh untuk sedekah. Cukup bawa ya, sampaikan kepada yang menurut kita layak diberikan ataupun kepada siapapun, dan sedekah